Salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai masa depan birokrasi di negara kita. Saya dengan Mian, mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dalam kesempatan kali ini akan mengulas topik krusial mengenai transformasi SDM ASN di era digital. Kita tidak hanya bicara soal komputer atau aplikasi, tetapi tentang bagaimana integrasi SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang sering kita kenal dengan e-government dan reformasi birokrasi menjadi kunci pelayanan publik yang lebih prima. Analisis ini akan berfokus pada bagaimana integrasi sistem mampu meruntuhkan sekat-sekat birokrasi dan menciptakan standar mutu yang baru bagi aparatur negara. Latar belakang dan urgensi. Mengapa ini penting? Karena kita berada di ambang revolusi industri 4.0, target grand design reformasi birokrasi yang sudah di depan mata. Masalahnya adalah transformasi digital bukan sekedar memindahkan kertas ke layar atau PDF, tapi mengubah budaya kerja agar lebih transparan dan efisien. SPBE atau e-government adalah jembatan yang menghubungkan data antara pemerintah G2G dan masyarakat atau G2C. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pratama tahun 2022 dalam jurnal Tata Kelola Digitalnya yang menyebutkan bahwa hambatan terbesar transformasi di Indonesia bukanlah kekurangan teknologi, melainkan ego sektoral antar instansi yang menghambat integrasi data nasional. Maka di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan dan pilar penting dalam penerapan SPBE. Pemerintah tidak main-main. Dasar kebijakannya adalah kita punya landasan hukum yang kuat, mulai dari Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE hingga Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang memungkinkan mobilitas talenta tanpa sekat antar instansi. Artinya, sistem kerja kita sekarang dipaksa untuk agile dan berbasis hasil, bukan lagi sekedar jam kehadiran. Maka, regulasi ini memaksa setiap instansi menyusun arsitektur SPBE yang saling terhubung dan mengubah pendekatan manajemen dan sumber daya manusia. Ada 3 pilar utama yang akan kita kejar dalam SPBE dan efisiensinya. SPBE sebagai kerangka integrasi memiliki pilar yang krusial untuk transformasi ASN. Di antaranya adalah arsitektur terintegrasi, di mana tidak boleh ada lagi setiap dinas punya aplikasi sendiri-sendiri yang tidak nyambung. Yang kedua, layanan G2G dan G2C, di mana satu sistem untuk semua, mulai dari administrasi internal hingga layanan publik. Yang ketiga adalah efisiensi anggaran. Dengan konsolidasi sistem, kita bisa menghemat triliunan rupiah uang negara. Selanjutnya, kita akan membahas sistem kerja baru dan manajemen talenta. Di sini kita akan membahas e-office dan e-kinerja. Bagaimana sih bentuk praktisnya? Saat ini kita sudah masuk ke era e-office dan e-kinerja. Bayangkan, tanda tangan sekarang sudah menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen digital, dan kinerja Anda dipantau secara real time. Bahkan, tunjangan kinerja atau tukir bukan lagi soal siapa dekat dengan bos, tapi sudah berbasis data objektif di sistem. E-office adalah instrumen analisis transparansi. Ketika dokumen didigitalisasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik, kita tidak hanya bicara soal kecepatan, tetapi soal audit trail. Setiap proses birokrasi kini memiliki jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi, yang secara langsung memperkuat akuntabilitas sumber daya manusia kita. Mari kita analisis dampak e-kinerja dahulu, di mana e-kinerja ASN seringkali bersifat subjektif dan formalitas tahunan. Dengan real-time monitoring, terjadi pergeseran dari budaya hadir menjadi budaya hasil. Integrasi e-kinerja dengan sistem penggajian atau token menciptakan korelasi logis antara produktivitas individu dengan penghargaan yang diterima. Kita akan membahas implementasi sistem merit dan talent management. Implementasi ini menghubungkan
penilaian kinerja dengan peluang karir dan remunerasi yang adil. Penggunaan algoritma 9-box matrix dalam talent mapping digital adalah upaya analitis untuk memitigasi nepotisme. Contohnya, bagaimana dengan sebuah promosi? Sistem merit di era digital memastikan bahwa mutasi dan promosi didasarkan pada data kompetensi yang terstandarisasi secara nasional, bukan berdasarkan kedekatan personal. Lewat algoritma ini, pimpinan bisa melihat siapa talenta unggul yang sebenarnya. Promosi dilakukan secara terbuka, mengurangi nepotisme, dan memungkinkan ASN hebat dari daerah untuk ditarik ke pusat dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Rashid tahun 2021, di mana menunjukkan bahwa penerapan sistem merit berbasis digital secara signifikan meningkatkan objektivitas dan motivasi kerja ASN. Kompetensi digital, profil Smart ASN. Siapa sih penggeraknya? Dalam hal ini penggeraknya adalah Smart ASN. Profil Smart ASN adalah jawaban atas kebutuhan analisis data. ASN masa depan harus mampu melakukan data-driven decision making. Analisisnya sederhana. Kebijakan yang baik lahir dari yang akurat. Literasi digital, pembelajaran adaptif melalui LMS, dan mindset kolaboratif adalah syarat mutlak agar integrasi SPBI ini tidak lumpuh di level eksekusi. Di sini dituntut punya 4 kompetensi utama seperti digital literasi, data-driven decision making, adaptive learning, dan collaborative mindset. Artinya, kita harus belajar terus lewat LMS, dan yang terpenting adalah membuang jauh-jauh ego sektoral sehingga dapat bekerja secara tim dalam satu tim nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan implementasi kultural dan teknis. Implementasi SPBE dan transformasi SDM menghadapi hambatan yang nyata. Dalam sebuah pekerjaan, dalam menjalankan sistem tentunya jalannya tidak mulus. Kita menghadapi tantangan seperti adanya resistensi budaya. Ada orang yang sudah nyaman bekerja dengan cara manual. Ada juga masalah keamanan data dan kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Dan ini menjadi PR besar bagi kita semua. Namun, analisis kita juga menemukan hambatan besar. Cultural, resistance, dan digital divide, di mana mengubah pola pikir manusia yang secara manual ke digital adalah tantangan sosiologis. Masih banyak aplikasi yang terfragmentasi atau silo system yang menunjukkan bahwa integrasi ego sektoral jauh lebih sulit daripada integrasi sistem IT itu sendiri. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan strategi mitigasi harus mencakup manajemen perubahan, program literasi masif, peningkatan keamanan cyber, dan desain arsitektur interoperable. Strategi percepatan dan dampak positif. Apa sih strategi percepatan yang akan kita lakukan? Kita perlu tahu digitalizing the mass is a failure, di mana analisis ini menekankan bahwa sebelum proses bisnis didigitalisasi, prosesnya harus disederhanakan terlebih dahulu. Jika birokrasinya sudah ringkas, barulah SPBE akan memberikan dampak positif berupa pelayanan publik yang lebih murah, cepat, dan peningkatan indeks persepsi korupsi. Di sini strateginya sederhana tetapi sangat mendalam. Penyederhanaan proses lebih dahulu baru digitalisasi. Jangan kita mendigitalisasi proses yang sudah berantakan. Kita butuh digital leadership, seperti pemimpin yang memberi contoh. Jika pimpinan sudah menggunakan sebuah aplikasi, bawahan pasti mengikuti. Dan apakah dampak positif yang dapat kita harapkan? Yang pertama, pelayanan lebih cepat, peningkatan transparansi atau menurunkan korupsi, pelayanan publik lebih cepat dan mudah diakses, efisiensi anggaran atau paperless, serta kultur kerja agile dan berorientasi pada hasil. Akhir kata sebagai kesimpulan adalah transformasi SDM ASN bukan sekedar soal adopsi teknologi, tetapi soal perubahan budaya kerja agile.
Integrasi SPB adalah kunci, namun komitmen kepemimpinan adalah penggerak utamanya. Digitalisasi adalah sarana, tujuan akhirnya adalah birokrasi berkelas dunia yang melayani masyarakat dengan integritas. Maka kita harus mengingat satu hal, bahwa mindset lebih penting daripada teknologi. Alat bisa saja kita beli, tetapi kemauan untuk lincah dan adaptif harus tumbuh dari dalam diri kita. Sebagai rekomendasi saya, yang pertama kita perkuat literasi digital secara masif. Yang kedua, kita menghapus ego sektoral dengan membagikan data yang informatif. Yang ketiga, kita selalu terbuka pada umpan balik dan inovasi. Mari kita bangun birokrasi yang berorientasi hasil demi Indonesia yang lebih maju. Saya dengan Mian, terima kasih atas perhatiannya.